hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Saudara-saudara sekalian, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam khotbah serial produksi Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Saya Pendeta Anthony Chang. Shalom untuk saudara-saudara yang ada di kota-kota di Indonesia dan saudara-saudara yang ada di kota-kota di seluruh dunia, saudaraku. Hari ini kita akan memasuki khotbah serial Tuhan adalah Gembalaku bagian ketiga, part 3. Namun demikian, sebelum kita mulai, saudaraku, seperti biasanya, perlu ada informasi buat saudara sekalian. Jadi waktu saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa klik subscribe dan lonceng, saudaraku. Kalau saudara sudah pernah klik subscribe dan lonceng, sudah tidak usah. Nah, saudara yang baru masuk, silakan klik subscribe dan lonceng. Artinya, pada saat khotbah yang terbaru dirilis, secara otomatis sudah ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Demikian informasi saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari dua bagian. Bagian pertama dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bagian kedua dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 10, ayat 1-5, ayat 11, 14-15. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntun keluar jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka kenal, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Beri hamba-Mu hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman dengan baik, dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Berikan pengetahuan yang baik, berikan hati kepada jemaat untuk mendengar sabda-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memasuki seri ketiga, part 3 daripada Tuhan adalah Gembalaku. Sebelum kita masuk pembahasan ke part 3, saudaraku, saya akan membuat resume untuk part 1 dan part 2, saudara sekalian. Di part 1, saudaraku, kita berbicara di part seri pertama, Tuhan adalah Gembalaku, kita berbicara mengenai tentang hubungan gembala dengan domba. Kita bicara tentang mengapa Yesus mengumpamakan diri sebagai gembala. Kita bicara tentang mengapa orang Kristen diumpamakan sebagai domba, saudaraku. Itu sudah kita jelaskan di seri pertama, saudara. Hubungan relasi yang sangat kuat. Karena gembala itu dalam hidupnya pasti menjaga domba-domba yang dia gembalakan, saudaraku. Dan di seri kedua, saudara-saudara sekalian, seri kedua kita masuk ke 5 kota, saudaraku, di seri kedua. Yaitu kita bicara mengenai kota Saved by Grace, kota pertama. Kota kedua itu hidden, kota yang tersembunyi. Kota yang tiga itu blessing, berkat demi berkat. Kota yang keempat itu difficulties, kesulitan. Kota yang kelima adalah big question mark to God, saudaraku. Di 5 kota seri kedua itu, saudaraku, kita sudah membahas bagian-bagian yang penting, saudara sekalian. Karena di seri kedua itu dibukakan banyak hal tentang realita kehidupan sebagai orang percaya yang harus kita arungi, yang harus kita jalani, saudaraku. Jadi hidup ini tidak sekedar hanya blessing saja, saudaraku. Hidup ini ada bagian-bagian yang sudah menjadi karya Tuhan. Kita harus bisa melihat dalam suatu bentuk kesinambungan. Saya umpamakan seperti satu mata rantai baja yang kuat, yang setiap bagiannya tersambung dengan baik. Itulah, saudaraku, kita melihat hidup yang benar-benar secara kontinuitas yang Tuhan karyakan dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Nah, di seri ketiga ini, saudaraku, di seri kedua kita sudah membahas 5 kota, saudaraku. Di seri ketiga ini saya akan tambah 1 kota lagi, saudaraku, yaitu kota yang ke-6, saudaraku. Tapi perlu perhatikan dengan teliti dulu, saudara sekalian. Di seri kedua, saudaraku, ketika kita sadar kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, kita menjadi orang percaya, bukan? Kemudian di dalam perjalanan kerohanian kita, dengan firman Tuhan yang kita pelajari, saudaraku, ternyata menolong kita menjadi cukup selidik, saudaraku. Kita tahu ketika kita belajar tentang Mazmur 23 itu, bahwa banyak peristiwa yang memang terjadi kepada kita itu, yang sangat berbahaya itu, saudaraku, tidak terjadi karena sudah dihalau oleh Tuhan. Bagian-bagian itu hidden, tersembunyi dari kita. Tapi kita bisa merasakan, kita pernah mengalami, saudaraku, bahwa tangan Tuhan itu sudah menjauhkan kita daripada mara bahaya yang bisa menjerumuskan, bisa membahayakan kita, saudaraku. Itu ada di kota hidden. Kemudian dalam perjalanan rohani kita, kita masuk kota blessing. Ya, menikah, saudaraku, kesehatan, diberkati, pekerjaan, bisnis, usaha jadi baik, saudaraku. Dalam blessing yang Tuhan berikan itu, saudaraku, apa yang kita minta Tuhan penuhi, saudaraku. Di situ kita belajar bertumbuh rohani kita. Nah, ketika setelah kota blessing, kita masuk kota difficulties, saudaraku. Yaitu kota di mana kita mengalami banyak kesulitan, saudaraku. Tantangan, kesulitan, mungkin penyakit, saudaraku. Banyak hal yang membuat kita itu menjadi bergumul berat, saudaraku. Nah, di dalam kota difficulties itu, ketika anak-anak Tuhan itu tidak piawai, rohaninya tidak matang, timbullah, saudaraku, salah mengerti tentang Tuhan, saudara sekalian. Nah, itu harus dibahas. Karena udah salah mengerti tentang Tuhan, maka muncullah kota yang ke-6. Yaitu kota yang kelima, yaitu big question mark. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan seperti ini, saudara sekalian? Itu di seri kedua, saudaraku.
Nah, pada saat masuk ke seri ketiga, saya sambungkan, saudaraku ya. Jikalau dalam kotak kelima itu kita sudah hadapi, saudaraku ya, dalam kotak keempat kita menghadapi berbagai kesulitan, tantangan. Pada konteks pandemik seperti ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, saudaraku. Mungkin ada keluarga yang meninggal karena COVID, saudaraku. Ya. Kesulitan untuk kuliah, kesulitan untuk sekolah, semua cicilan, kontrakan, bahkan angsuran menjadi macet semua, saudaraku. Bahkan dalam rumah tangga terjadi konflik, saudaraku. Keadaan tidak menyenangkan, banyak sekali sulitnya. Pergumulannya datang silih berganti, tidak habis-habisnya, saudara-saudara sekalian. Kemudian kotak kelima kan muncul pertanyaan, Tuhan kenapa seperti ini? Nah sekarang saya ingin tanya saudara, perhatikan memasuki seri ketiga ini. Kalau sudah terjadi begini, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menggerutu terus? Atau kita menyalahkan lingkungan, situasi, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan orang lain, atau menyalahkan Tuhan? Atau kita kecewa kepada diri kita sendiri, saudaraku? Atau kita memperbandingkan dengan orang lain? Atau kita dalam kondisi berandai-andai. Seandainya itu tidak terjadi pada saya, kan enak, saudaraku. Itu ada 1001 pertanyaan muncul di situ, saudaraku. Menggerutu, menyalahkan, berandai-andai, membuat perbandingan satu dengan orang lain, saudaraku. Ya. Kemudian menghakimi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, hidup penuh dalam kekecewaan. Dan saudara, kalau sudah seperti itu, jadi apa hidup di saudaraku? Jadi saudara perhatikan seri ketiga ini. So what, saudaraku, kalau sudah terjadi? Dengan keadaan bertanya terus, saudaraku, tidak ada jalan keluar, saudaraku. Itu kan menuju kepada permasalahan jauh lebih besar, saudaraku. Maka di seri ketiga ini, peran daripada Christian worldview, peran daripada faith in Christ, peran daripada intimacy with God harus bisa menunjukkan kemampuannya, saudaraku. Di situ kita diajar lewat 3 bagian itu, saudaraku, untuk mengerti makna kehidupan. Ini seri ketiga, saudara-saudara sekalian. Masuk ke kotak ke-6, saudara sekalian. Kotak ke-6 itu saya sebut sebagai satu koin 2 sisi. Nama kotaknya, saudaraku. Ingat ya, kotak pertama saved by grace. Kotak kedua hidden, artinya tersembunyi. Kotak ketiga blessing, berkat demi berkat. Kotak keempat difficulties, struggling, kesulitan, tantangan. Kotak kelima big question mark. Kotak keenam satu koin 2 sisi. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai orang percaya, pada saat kita menghadapi banyak hal seperti, saudaraku, pasti ada di kotak 5 muncul, yaitu timbul berbagai pertanyaan. Oke lah, manusiawi, saudaraku. After that what? Apakah harus menggerutu terus? Apakah harus marah terus? Apakah harus tidak peduli apa-apa, saudaraku? Nah, 3 bagian ini. Christian faith, intimacy with God, and then our Christian mind, saudaraku. Christian worldview ini harus memberikan sumbangsi dalam konteks seperti ini, saudaraku. Masuk ke kotak 6, satu koin 2 sisi. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11, saudaraku. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi saudara sekalian, jikalau kita sebagai orang percaya, kita belajar akan kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu mentransformasi pikiran kita. Kebenaran itu membawa kita lebih mengenal Tuhan dengan baik. Kebenaran itu membawa kita jauh lebih dekat, intim dengan Tuhan. Saudara sekalian, kebenaran itu membuat kita selidik, pintar menganalisa situasi dan keadaan yang kita hadapi, saudaraku. Nah, kalau sudah menghadapi seperti itu, waktu kita baca pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktu, saudaraku, kita benar-benar harus pahami, saudaraku. Artinya, saudara, apa yang kita hidupi di kolong langit, saudaraku, ya seperti ini. Kalau saudara pernah tersenyum, suatu hari kita menangis, saudaraku. Kalau saudara pernah muda, suatu hari akan menjadi tua. Kalau saudara pernah menangis, suatu hari saudara tertawa. Jadi everything has its own time, saudaraku.
Segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, pada saat-saat seperti ini, ya waktunya kita mengalami kesulitan, saudaraku. Tantangan yang kita hadapi, saudaraku sekalian. Nah, ini mau nggak kita pahami dengan baik? Kalau saya tidak mau tahu Pak, saya tidak mau ngerti seperti ini. Pokoknya jadi orang Kristen, saya dalam nama Yesus keluar dari segala kesulitan. Saya hanya hidup di dalam anugerahnya penuh dengan kemenangan. Saudara akan kecewa sekali menjadi orang Kristen seperti itu, saudaraku. Berarti saudara tutup mata dengan fakta hidup, dengan kebenaran yang mengajar kita. Hidup ini seperti satu koin dua sisi. Segala sesuatu ada masanya. Kita tidak fair kepada diri kita sendiri. Dan kita tidak fair kepada Tuhan. Karena kenapa? Kalau di kotak blessing kita mau, saudaraku. Kotak blessing kita mau. Satu koin dua sisi. Ada blessing, ada kotak blessing, ada kotak difficulty, saudaraku. Kan begitu. Tapi kita hanya mau melulu kotak blessing saja. Nggak fair hidup ini. Nah, karena memahami dengan cara setengah seperti ini, saudaraku, Christian worldview-nya tidak utuh, saudara sekalian. Tidak dalam bentuk satu mata rantai yang kuat. Hidup kita jadi sulit, saudaraku. Setiap kali kita susah, kita merasa, kenapa itu harus terjadi sama saya? Saudara sekalian, semua orang mengalami hal yang sama, saudaraku. Saudara tidak usah menyesali kalau saudara sudah tua. Karena dulunya pasti pernah muda, saudara sekalian. Nah, saat-saat seperti ini, saudara menghadapi tantangan yang berat, saudaraku. Inilah momen sebenarnya untuk menghidupi kerohanian kita, untuk mengerti makna kehidupan, saudara sekalian. Bukan menyesali, bukan mengutuki, bukan menggerutu, saudaraku. Tapi bagaimana caranya memahami situasi kondisi yang ada dengan firman Tuhan kita pelajari, kita punya intimasi with God mulai main. Domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal domba-dombaku. Ketika aku membawa mereka keluar, domba-dombaku mengikuti aku dari belakang. Orang asing tidak dia dengar. Kenapa seperti itu? Karena domba dengan gembala dekat, saudaraku. Domba dengan gembala dekat, saudaraku. Yesus berkata, jikalau ada satu domba yang hilang, jika ada satu domba yang sakit, aku rawat. Tuhan tidak berkata domba itu tidak boleh sakit. Tuhan tidak berkata domba itu tidak boleh punya persoalan, saudaraku. Karena ini kehidupan, saudara sekalian. Kehidupan, saudaraku. Apa yang kita alami bisa karena hasil dari perbuatan kita, bisa juga karena dosa orang lain, itu bisa terjadi kepada kita, saudara sekalian. Jadi kita perlu pahami, hidup ini memang begini, saudaraku. Jadi ketika kita bisa jalan dengan baik, kita mulai melihat kebesaran Tuhan. Ini seri ketiga, saudara sekalian. Segala sesuatu ada waktunya. Masa-masa seperti ini, mungkin saudara masa kehilangan orang tua. Saudara pernah punya orang tua, suatu hari orang tua kita akan tidak ada, saudaraku. Orang tua kita suatu hari akan meninggal. Begitu. Itu fakta hidup yang kita harus terima, saudara sekalian. Baik meninggalnya karena kondisi hari tua, sakit, atau kena COVID, atau apa aja, saudaraku, begitu. Tetap aja orang kita sayang suatu hari pasti akan meninggalkan kita. Nah, kalau kita tidak mau terima kenyataan seperti itu, kita akan marah kepada Tuhan. Iya, Pak Pendeta. Tapi kenapa bisnis saya menjadi habis, Pak? Kenapa omset saya menjadi habis? Tabungan saya sudah sangat menipis, Pak. Bagaimana saya bisa makan? Saudara, itu yang menjadi pertanyaan kita, bukan? Saudara-saudaraku, gembala itu kerja loh, saudaraku. Dia tidak pernah membiarkan domba-dombanya, saudaraku, cerai-berai dan tidak makan, saudaraku. Nah, kalau saudara dengarkan khotbah saya hari ini, saudara yang sedang mendengarkan, saya boleh tanya enggak? Dalam situasi saudara yang paling sulit pun, saudara masih makan. Dalam situasi yang paling sulit pun, badan saudara tetap sehat. Dalam situasi yang paling sulit pun, saudara masih berdoa. Itu artinya anugerah ada pada saudara. Itu artinya penyertaan Tuhan itu sempurna, saudaraku. Hanya kita sebagai orang percaya, saudaraku, kita tepis. Kita tidak mau lihat bagian itu, saudaraku. Kita tidak mau lihat. Kita anggap bagian itu sudah seharusnya. Take it for granted. Sudah memang seharusnya aku dipelihara. Sudah memang seharusnya aku hirup oksigen. Sudah seharusnya aku tinggal di rumah. Itu masalah yang sudah normatif, saudaraku. Kita lupa loh. Ada orang-orang sakit itu, saudaraku, untuk menghirup udara oksigen aja dia sulit sekali, saudaraku. Saudara, kadang-kadang kita tidak sadari hal itu. Coba pelan-pelan menyimak seri ketiga ini. Singkirkan dulu hatimu yang marah.
Singkirkan dulu rasa tidak terima kenyataan hidup, saudaraku. Singkirkan dulu membandingkan si A dengan si B, saudaraku. Singkirkan dulu untuk menyalahkan segala sesuatu, saudaraku. Tapi coba duduk diam. Dengan saya hadapi hidup yang satu koin dua sisi ini, yang segala sesuatu ada waktunya, pada masa seperti saya menghadapi sikon demikian, Tuhan, bagaimana aku memahami caramu bekerja dalam hidup saya? Itu good. That is good question. Itulah yang akan menciptakan intimasi itu kuat. Itulah yang akan membentuk Christian worldview yang baik. Itu yang akan menjadi suatu ekspresi iman yang positif di hadapan Tuhan. What should I do, Lord? Dengan keadaan hadapi seperti ini. Ajar aku, Tuhan, menerima kenyataan-kenyataan yang pahit buat aku, menerima bagian-bagian yang harus kuarungi. Saya tahu, Tuhan, tidak satu pun saya boleh melarikan diri kenyataan yang ada. Tapi saya harus hadapi one by one. Saya harus hadapi bersama dengan Tuhan. Dan aku percaya aku tidak berjalan sendiri. Itu baru Christian faith, saudaraku. Itu baru orang percaya, saudara sekalian. Saudara perhatikan. Mata rantai yang kuat. Mata rantai kuat adalah mata rantai yang setiap rantainya itu, saudaraku, bersambung. Itulah Yesus gembala yang baik. Oke, saudaraku. Tetapi kalau mata rantai kita sudah terputus-putus semuanya, begitu. Bagaimana Pak saya menyambungnya? Saya tidak mampu melihat sebagai satu-satu mata rantai gabungan yang kuat, Pak. Yang saya lihat itu adalah mata rantai yang terputus-putus bagian-bagiannya. Bagaimana saya bisa menyambungnya? Dengarlah khotbah seri ketiga ini, saudaraku. Mata rantai itu kamu bisa sambung kembali ketika kamu mengerti di kotak ke-6. Satu koin dua sisi, saudaraku. Satu mata rantai dengan mata rantai yang lain harus diklopkan. Dia harus ada dua sisinya, saudaraku. Dengan dua sisi diklop seperti itulah, maka saling menyambung dia akan kuat, saudaraku. Dengan memahami, terkadang kamu harus tersenyum, terkadang kamu harus menangis, terkadang kamu kecewa, terkadang kamu bahagia, terkadang kamu marah, terkadang kamu senang, kamu senyum. Saudara-saudara sekalian, hidup itu seperti itu, saudaraku. Dulu kan pernah senang kan? Dulu pernah diberkati Tuhan. Fair ya? Kita belajar fair hidup, saudaraku. Oke? Belajar fair. Waktu kita diberkati Tuhan, saudaraku, saudara memuji Tuhan. Saudara mau terima itu. Nah, pada saat masuk kotak blessing, saudara mau terima. Kenapa pada saat difficulty, saudara tidak mau terima? Saudara hanya mau terima di kotak blessing saja, menolak kotak difficulties, tidak mau melakukan kotak difficulties, dan tidak mau terima kenyataan dia, saudara tidak fair kepada diri saudara sendiri, saudaraku. Tidak fair. Kalau begitu jangan terima semua kotak. Dan kalau kita tidak mau terima semua kotak, kita tidak boleh hidup di bumi, saudaraku. Karena orang yang hidup di kolong langit, saudaraku, semua ada di pengkhotbah pasal 3. Everything has its own time, saudaraku. Begitu, di bawah kolong langit ini. Nah, kalau tidak mau, saudara harus pulang ke surga. Tapi kalau saudara masih mau tinggal di bumi, kaki saudara masih mau menginjak bumi, ya inilah realita hidup yang harus kita hadapi, saudaraku. Kadang-kadang istri menyenangkan, ya kan? Kadang-kadang suami menyenangkan, benar nggak? Tapi kita harus akui, kadang-kadang menyebalkan juga, saudaraku. Ya. Kadang-kadang kita sayang, kadang-kadang ada benci juga melihat modelnya. Kan begitu, saudaraku. Ini fakta hidup. Tidak selamanya kita punya istri itu sayang kita terus, kan? Kadang-kadang dia juga kesal dengan kita, kan begitu, saudaraku. That is life. Ini kehidupan, saudaraku. Kalau kita bisa ngerti begini, kita mulai tersenyum kepada diri kita sendiri. Waktu kita lihat ke belakang, saudaraku, kita menggutus, kita akan malu sama diri kita sendiri. Dan lebih-lebih lagi, saudaraku, ketika kesadaran itu tinggi sekali, kita malu sama Tuhan. Seperti anak kecil kita, saudaraku. Seperti anak kecil, kalau tidak dikasih permen, kita nangis, saudaraku, begitu. Dikasih permen, kita senang, saudaraku. Seperti anak kecil jadinya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia gembala yang baik, saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang sabar, telaten. Seorang gembala itu telaten, saudaraku. Dia mengiring, dia berdiri di depan, domba-dombanya ikut. Ada domba yang nakal, dia ajarin supaya ikut dari belakang. Domba yang terseok kakinya ke got, dia bawa kembali. Domba yang kakinya sakit,
dia bopong, dia gendong saudaraku, dia rawat. Ya begitu jadi hidup saudaraku. Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu cerah, saudaraku. Enggak. Kadang-kadang ada hujan. Kadang-kadang ada gerimis. Kadang-kadang ada guntur, saudaraku. Kadang-kadang ada petir. Kadang-kadang ada hujan lebat sekali. Tapi kadang-kadang juga ada matahari bersinar begitu jelas, begitu bagus langit, saudaraku. Kadang-kadang ada biang lala. Itulah hidup, saudaraku. Mengertikah engkau? Mengertikah engkau? Orang-orang yang sudah berumur tinggi, ketika mendengar firman seperti ini, mereka akan mengamini. Karena mereka sudah hidup, saudaraku, melewati puluhan tahun kehidupan ini. Orang-orang tua seperti itu sudah makan asam garam, saudaraku. Mereka melihat fakta hidup demikian adanya. Mau gerutu pun, mau marah pun, saudaraku, tetap aja dia akan jalan terus kehidupan ini. Tidak mau terima, tidak suka sekalipun, tetap harus diarungi. Suka, tidak suka. Rela, tidak rela. Tetap harus diarungi kehidupan itu. Karena bukan kehidupan orang lain, tapi kehidupan kita sendiri, saudara sekalian. Begitu. Coba lihat hidupmu masing-masing. Kamu tak mau terima kenyataan, kamu tak mau jalani hidup ini, jadi mau ngapain, saudaraku? Ditinggalin pacar, itulah fakta hidup yang harus kamu alami. You tidak mau? Dituntut cerai oleh istri, dituntut oleh cerai oleh suami, walaupun perceraian itu tidak boleh, saudaraku, tapi sudah dituntut, sudah masuk ke talak 3, saudaraku, kamu tidak mau terima bagian itu? Sudah terjadi, already happen, saudaraku. Nah, kalau sudah terjadi, kita harus bisa memahami, saudara sekalian. Ya, saudara, ketika kita baru kita sadar. Coba saudara perhatikan baik-baik hidup ini. Saya rindu loh, saudaraku, seri ketiga ini. Saya tidak buat panjang, tapi menyimak ke dalam. Tahan dulu segala keluh kesah itu, tapi lebih bijak untuk menerawang, untuk menyelidiki, untuk memahami kehidupan, saudaraku. Pakai kedekatan dengan Tuhan itu. Pakai Christian worldview yang selama ini, firman Tuhan yang sudah kita pelajari begitu banyak puluhan tahun. Pakai iman kita yang selama ini kita percaya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Mengertikah engkau, saudaraku? Saudara sadar akan hal itu? Iya sih, Pak, tapi, nah kembali ke Word berkata seperti itu. Iya sih, Pak, tapi mengapa? Kembali you bertanya seperti itu, saudaraku. Semua orang kan bertanya dengan pertanyaan yang sama, saudara. Tapi ketika kita masuk kepada pemahaman lebih dalam, saudaraku, kita melihat something different. Melihat hal yang berbeda loh, saudaraku. Melihat hal yang berbeda dalam hidup ini. Tuhan tak pernah menjanjikan langit selalu cerah. Tuhan tak pernah menjanjikan semua masalahmu selesai pada hari ini. Tidak. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Tuhan menjanjikan jadi gembala yang baik, bahkan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Setiap hari Tuhan rawat, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, saudaraku. Karena domba-domba mengenal suaranya. Dan gembala mengenal domba-dombanya. Kedekatan saling mengenal itu suatu intimasi dengan Tuhan, saudaraku. Air matamu Tuhan pasti tahu. Keluh kesah di hatimu itu Tuhan pasti tahu. Apa yang ada di pikiranmu, banyak sekali pikiran berkecamuk, engkau tahu harus di mana lagi Tuhan. Tuhan tahu, saudaraku. Karena gembala yang baik mengenal suara hati dombanya. Gembala yang baik mengenal jeritan hati dombanya. Gembala yang baik mengenal keluh kesah, mengenal air mata dombanya, saudaraku. Dan domba-domba pun mengerti dan mengenal bahwa Tuhannya, gembalanya tidak pernah pergi daripadanya. Do you understand? Mari menyimak khotbah hari ini. Sederhana, saudaraku. 1 koin 2 sisi. Pernah tersenyum, tapi suatu hari menangis. Pernah muda, suatu hari akan menjadi tua. Pernah lahir, suatu hari akan mati, saudaraku. Pernah mencintai, suatu hari ada kebencian. Pernah bertemu bersama-sama, suatu hari akan berpisah, saudaraku. Ya, inilah hidup. Coba lihat pelan-pelan, saudaraku.
Kulit ini pernah menjadi muda dan licin, suatu hari dia akan menjadi tua, kisut, saudaraku, karena sudah tua, saudaraku. Pada saat muda, dia akan kekar, bagus kulitnya. Setelah kita mencapai usia tua, dia akan berkerut, saudaraku. Karena apa? Segala sesuatu ada waktunya. Saudara perhatikan baik-baik. Pemahaman seri ketiga ini menjadikan suatu kumpulan daripada seri 1 dan 2 menjadi suatu mata rantai yang kuat untuk mengerti hidup. Saudara sekalian, saudara perhatiin. Saya ingin saudara memahami dengan baik firman hari ini. Saudara-saudara yang ada di Indonesia dengan berkesulitan yang ada. Saudara-saudara yang ada di luar negeri sana, Melbourne, Sydney, Perth, New York, Malaysia, Singapura, di kota-kota lain, saudaraku, di San Francisco, di Los Angeles, saudaraku, saudara di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Saudara sulit sekali mengerti hidup ini. Kenapa saya begini, Pak? Kenapa istri saya tinggalkan saya, Pak? Justru di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah saya sudah tidak bisa menghasilkan. Istri tidak menjual kesetiaan, malah menunjukkan tinggalkan saya, Pak. Yes, kau harus pahami itu, saudaraku. Kenapa Pak orang yang saya sayang itu masih muda, harus meninggal karena COVID ini? Kenapa Pak harus terjadi seperti itu? Orang percaya itu meninggal dengan cara apa saja terserah Tuhan, saudaraku. Tapi yang paling penting, dia mempunyai iman, percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara sekalian, saya ingin saudara teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu. Saat berapa menit ini, kau berbicara sendiri kepada Tuhan. Mungkin 1 bulan terakhir ini, saudaraku, sudah terlalu banyak keluhan yang kamu sampaikan. Sudah terlalu banyak menggerutu. Sudah terlalu banyak menyalahkan si ini, si itu. Sudah terlalu banyak kecewa kepada Tuhan. Bahkan terlalu banyak kecewa kepada diri sendiri. Bahkan mulai melihat kiri kanan membandingkan satu orang dengan orang lain. Ketika kau dengar firman hari ini, stop untuk melakukan itu. Masuk ke bagian pergumulan rohani yang sedikit lebih dalam. Untuk memahami di bawah kolong langit ini, segala sesuatu ada waktunya. Satu koin dua sisi. Cepat-cepat masuk ke kotak satu koin dua sisi untuk mengerti kehidupan. Untuk mengerti Tuhan yang besar. Saya tidak tahu, saudaraku, masalah yang kau hadapi sekarang apa. I don't know. Tapi gembala tahu, saudaraku. Gembala tahu sekali. Hari ini gembala melihat engkau berdoa. Hari ini gembala melihat engkau tertunduk. Hari ini gembala tahu isi hatimu. Hari ini gembala tahu jeritan hatimu. Hari ini gembala melihat air matamu. Gembala tahu. Oleh sebab itu, saudaraku, naikkan doamu kepada Tuhan. Berhenti menggerutu banyak hal, tapi masuki kepada suatu dimensi kerohanian yang berbeda. Untuk menjalani hidup ini, sebagai fakta hidup yang harus diarungi bersama dengan Tuhan. Kau berdoa sebentar. Biar hari ini, kamu berjalan dengan Tuhan. Bergandengan tangan dengan Tuhan. Karena you percaya kepada Dia. You trust in Him. Dia tak pernah tinggalkan kau. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Dia sudah menyerahkan segala-galanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. Tuhan, lihat setiap jemaatmu yang sedang berdoa. Di tengah badai, hujan lebat, tantangan, kesulitan, problem yang tidak habis-habisnya, ayah yang datang silih berganti. Hari ini mereka tertunduk di depan Engkau, Tuhan, gembala yang baik. Pelihara kami, Tuhan. Pelihara kami sebagai domba-dombamu.
Beri kami makan rohani yang kuat pada saat kami menjalani badai kesulitan yang ada. Ajar kami Tuhan memiliki pengetahuan yang baik, mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Beri kami pengetahuan yang baik, beri kami rohani yang baik, beri kami kedekatan dengan Tuhan yang kuat, mengerti seluk-beluk jalan yang harus kami arungi satu demi satu. Sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan, menerima sekolah kehidupan, melewati dengan tabah bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang tersembunyi, ada penyertaan yang tersembunyi, ada gada dan tongkat yang selalu melindungi. Terima kasih Tuhan. Kami arungi hidup ini. Kami terima bagian-bagian yang harus kami terima. Kami terima bagian-bagian yang harus kami alami. Baik itu anugerah, baik itu yang tersembunyi, baik itu berkat, baik itu kesulitan, tantangan, dan juga baik itu segala sesuatu yang ada waktunya. Tuhan, kami terima bagian hidup karena kami hidup di kolong langit ini. Terima kasih Engkau hadir di bumi. Terima kasih Engkau Allah yang Immanuel. Berkati setiap kami. Hamba meletakkan tangan kepada jemaat. Hamba berdoa tangan Tuhan diletakkan di atas kepala jemaat. Hamba berdoa tangan Tuhan diletakkan di hati jemaat untuk meneguhkan, untuk menenangkan, untuk memberikan damai sejahtera di tengah dunia yang tidak damai, untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan, kekuatan kepada umat di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tuhan, Engkau berfirman, Engkau menyertai, Engkau menguatkan. Terima kasih Tuhan, dengar doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.